Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sini saya ingin menjelaskan mengenai keharaman puasa di pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban sampai masuk Ramadan. Ini kitab I'anatul Talibin. Ini yang di hamisnya, di pinggirnya itu kitab Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in tulisan Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, orang India, Malibar. Dan di tengahnya itu tulisan Sayyid Bakri, I'anatul Talibin. Di sini bisa dibaca tatimmatun yahrumus shaumu fi ayyamit tashriqi wal 'idaini wa kadza yaumus syakki li ghairi wirdin wa huwa yaumu thalathi sya'bana wa qad sya'al khabaru bainan nasi bi ru'yatil hilali wa lam yathbut. Kita fokus ke yang berkaitan dengan puasa pertengahan Sya'bannya saja, karena itu yang sedang terjadi di antara kita, supaya tahu hukumnya. Wa kadza, dan begitu juga diharamkan. Wa kadza yahrumu ba'da nisfi Sya'bana, haram puasa setelah pertengahan Sya'ban. Tapi keharaman ini malam yasilhu bima qablahu, kalau tidak disambung puasa tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya itu dengan puasa sebelumnya. Artinya kalau dia sudah puasa di tanggal 15, misalkan puasa Dahr atau puasa Daud tanggal 15, maka tanggal 17 boleh puasa lagi. Kalau dia niat puasa Daud atau dia niatnya puasa Dahr, ya dia boleh tanggal 15 puasa, 16 puasa, atau dia niat puasa sunnah bulan Sya'ban, karena ada kesunahan puasa bulan Sya'ban seluruhnya ya. Dia niat puasa bulan Sya'ban saja, maka boleh diteruskan sampai 16 dan seterusnya. Malam yasilhu bima qablahu, selagi dia tidak menyambung puasa tersebut dengan puasa sebelumnya. Aw lam yuwafiq 'adatahu, atau tidak bertepatan dengan kebiasaannya. Kebiasaannya maksudnya apa? Dia misalkan biasa puasa Senin Kamis, maka dia boleh setelah pertengahan bulan Sya'ban itu puasa Senin Kamis lagi, itu diperbolehkan karena bertepatan dengan kebiasaannya. Atau dia biasa puasa Daud, ya dia boleh meneruskan sampai pertengahan kedua bulan Sya'ban. Maka dari sini kita bisa memahami kenapa Abah tetap puasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Kita lihat hasyiahnya. Wa kadza ba'da nisfi Sya'ban, ay wa kadzalika yahrumu shaumu ba'da nisfi Sya'bana. Begitu juga haram puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, lima shahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya. Karena ada hadis Nabi yang sahih. Nah, hadisnya sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bunyinya? Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan puasa. Malam yasilhu bima qablahu, ay mahallul hurmati malam yasil sauma ma ba'dan nisfi bima qablahu. Letak keharaman puasa pertengahan bulan Sya'ban itu kalau dia tidak menyambung puasa ma ba'dan nisfi, artinya tanggal 16 sampai seterusnya, tidak disambung bima qablahu dengan hari sebelumnya, tanggal 15-nya. Jadi haram itu kalau dia tidak menyambung puasa tanggal 16 dengan puasa tanggal 15. Kalau tanggal 15-nya sudah puasa, dia boleh meneruskan puasanya tanggal 16 dan seterusnya. Fa'in waswalahu bihi, kalau dia menyambung puasanya dengan puasa pada tanggal 15, walau biyaumin nisfi, meskipun dia puasanya pas tepat pada tanggal 15-nya, bi an shoma khamisa asyarahu, dengan gambaran dia puasa pada tanggal 15-nya, wa taliyaihi, dan dia puasa pada tanggal 16 dan 17-nya, wastamarra ila akhir syahri, dan terus-terusan dia puasa sampai akhir bulan, fala hurmata, maka tidak haram.
Qauluhu aw lam yuwafiq 'adatahu, atau puasanya tidak bertepatan dengan kebiasaannya. Ay wa mahallul hurmati aidan ma lam yuwafiq shaumuhu 'adatan lahu. Letak keharamannya kalau puasa pertengahan bulan Sya'bannya itu tidak bertepatan dengan kebiasaan dia fi shaumi dalam berpuasa. Fa in wafaqaha, kalau bertepatan dengan kebiasaan dia, ka'an kana ya'tadu shauma yaumin muayyanin, seperti kalau dia terbiasa puasa hari tertentu, kalithna ini seperti hari Senin, wal khamisi hari Kamis, fala hurmata maka tidak haram. Kemudian aw lam yakun an nadhrin aw qada'in walau an naflin, atau puasa pertengahan bulan Sya'bannya itu bukan merupakan puasa nazar, au qada'in atau puasa qada, walau an naflin meskipun itu mengqada puasa sunnah gitu. Jadi kalau dia puasa nazar di pertengahan kedua bulan Sya'ban boleh. Kalau dia puasa qada boleh. Atau mengqada puasa sunnah tetap boleh. Nanti dijelaskan bagaimana gambaran mengqada puasa sunnah. Oh, enggak ada di sini ya. Gimana sih gambaran mengqada puasa sunnah? Gambarannya itu misalkan dia pernah hari Senin niat puasa sunnah hari Senin. Kemudian sampai zuhur dia batal. Nah, puasa itu disunahkan buat diqada. Gitu. Itu gambaran mengqada puasa sunnah. Dia sudah masuk ke dalam puasa sunnah, sudah masuk zuhur atau sebelumnya, kemudian dibatalkan, maka disunahkan untuk diqada. Malam yakun an nadhrin ay wa mahallul hurmati aidan, maksudnya letak keharaman puasa pertengahan kedua bulan Sya'ban juga, malam yakun shaumuhu an nadhrin mustaqirrin fi dhimmatihi, kalau puasanya bukan merupakan puasa nazar, dia janji mau puasa, saya janji mau puasa pada hari ini misalkan, ya itu maka sah puasanya dan tidak berdosa. Au qada'in, atau puasa qada, walau kana al-qada'u li naflin, meskipun mengqada puasa sunnah. Au kafaratin, atau merupakan kafarah, dia melanggar sumpah maka wajib puasa, dan kebetulan wajib puasanya bertepatan dengan pertengahan kedua bulan Sya'ban. Fa in kana kadzalika fala hurmata, kalau kasusnya seperti itu maka tidak diharamkan. Wa dzalika li khabari sahihain, karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. La tuqaddimu, jangan kalian dahulukan, ay la tataqaddamu, maksudnya janganlah kalian mendahului Ramadhana, bulan Ramadan, bi shaumi yaumin, dengan berpuasa satu hari, au yaumaini, atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun, nah ini dikecualikan dalam hadis ini, kecuali seseorang kana yasumu yauman, yang terbiasa puasa pada satu hari, wa yuftiru yauman, dan terbiasa berbuka di hari yang lain, fal yasumhu, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Nah, di sini lafaz rajulun kana yasumu yauman wa yuftiru yauman itu maksudnya orang yang punya kebiasaan puasa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di hadis ini kan tidak disebutkan puasa nazar, puasa qada, dan puasa kafarah itu nggak disebutkan, ya kan? Waqisa, maka gini, karena tidak disebutkan harusnya nggak boleh, ya kan? Harusnya tidak boleh. Tapi dikiaskan oleh ulama Syafi'iyah, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarah dikiaskan dengan puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Wa qisa bima fil hadithi minal adati an-nadhru wal qada'u, dikiaskan kepada puasa yang disebutkan dalam hadis ini, minal adati, berupa puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Apa yang dikiaskan? An-nadhru, puasa nazar, wal qada'u, dan puasa qada, wal kafaratu, dan puasa kafarah, bi jami'is sabab, karena ada ilat yang mengumpulkan antara keduanya. Kan kalau mengkiaskan sesuatu itu harus ada ilat. Jami'ah, ilat yang mengumpulkan. Apa ilatnya di sini? Ilatnya sama-sama puasanya karena ada sebab, gitu. Puasa kebiasaan, apa sebabnya? Sebabnya kebiasaan, punya sebab. Puasa nazar, apa sebabnya? Sebabnya karena dia sudah bernazar sebelumnya. Puasa qada karena dia meninggalkan puasa sebelumnya.
puasa kafaroh karena dia melakukan sesuatu yang menuntut wajibnya kafaroh. Maka ada ilat yang mengumpulkan antara puasa-puasa ini sehingga bisa dikiaskan satu sama lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, untuk masalah kafaroh dengan qadha, dengan nazar, ya, kenapa dia boleh dilakukan pada pertengahan kedua bulan Sya'ban ini? Apa ilatnya? Ilatnya adalah ibaroh pastinya saya lupa ya, tapi ilatnya itu menyegerakan diri untuk membebaskan tanggungan, ya. Kalau nggak salah tasarru'an li bara'ati dhimmah. Jadi agar orang itu lebih cepat terbebas dari tanggungannya, maka tidak diharamkan puasa pertengahan bulan Sya'ban karena sebab-sebab tadi. Supaya seseorang itu kalau dia lebih cepat bebas dari tanggungannya, maka itu lebih baik. Itu wallahu a'lam.